Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan pasien Magicom mereknya Mas Pion. Ini mati total, sama sekali tidak menyala ya lampu indikator. Ini tidak menyala. Oke, kalau tidak menyala, mati total, teman-teman cek untuk langkah awal, cek di bagian colokannya terlebih dahulu. Soal listrik ada dua kabel, ini warna hitam dan biru. Ini yang warna hitam, sambungannya ke sini. Seperti biasa ya, saya pakai alat sangat mudah digunakan seperti ini. Coba cek dulu caranya. Ini bagian colokannya, ini cek sama apakah nyambung apa tidak. Nyambung ya, ini menyala. Lampu indikator menyala, pertanda nyambung. Yang sebelah ini yang menuju ke kabel warna ini ya, warna biru. Coba saya carikan ini karena nggak nyampe ini teman-teman. Saya carikan kawat terlebih dahulu biar nyampe ke dalam. Menyala ya, berarti kabel tidak ada masalah teman-teman, kabel aman. Kemudian langkah berikutnya setelah pengecekan kabel, setelah kabel dipastikan tidak putus, lanjut ya untuk yang warna hitam. Ini yang tadi ya, sampai sini saja ya teman-teman kita jelasinya. Warna dari jalan listrik warna hitam dan merah. Yang warna merah langsung ke elemen penanak, kemudian warna yang hitam ini menuju ke termofuse atau sekring. Ini bisa dilepas terlebih dahulu, yang ada bungkusnya. Ada pula yang nempel di sini, beda merek, beda tata letaknya, tapi salah satu dari kabel colokan itu pasti melewati yang namanya termofuse atau sekring. Ini oke, mana ini, bentar tak carikan tang dulu teman-teman. Ini untuk termofuse ada di dalam sini, bisa dibuka ya. Nah, ini namanya termofuse atau sekring. Ukurannya 150 derajat. Padahal ini ukurannya besar teman-teman ya, untuk kapasitasnya ini besar. Tidak kecil, tapi kok cuman 150 derajat. Oke, kita cek dulu. Apakah benar-benar mati termofuse-nya? Ya, ternyata benar. Termofuse putus, tidak menyala. Oke teman-teman, ini sudah saya ambilkan untuk termofuse yang baru. Ini ukurannya 155, bisa dinaikkan, ditambahi. Yang penting jangan banyak-banyak ya, di bawah 175 kalau untuk standar Magicom. Kalau Magicom kecil itu bisa dikasih 150-155, tapi kalau kapasitas agak besar bisa dikasih 175. Itu paling tinggi teman-teman ya, itu yang sering saya lakukan. Oke, ini bisa dipastikan sudah mati ya. Kemudian coba kita cek untuk termofuse yang baru. Nah, ini menyala, lampu indikator bertanda termofuse masih berfungsi. Oke, kita lakukan pergantiannya dulu teman-teman ya. Seperti biasa, saya potong dari sini. Kemudian ini saya tekuk ujungnya, saya jepit. Bisa pakai solder, bisa juga tidak ya. Kalau tidak pakai solder bisa diuntir-untir ya teman-teman. Yang penting nanti pemasangannya rapat. Kalau saya biasa saya pakai solder, solder ya, biar lebih kuat saja. Namun kalau teman-teman tidak punya juga tidak harus ya, tidak harus pakai solder.
Bagaimana caranya agar nanti pemasangannya itu rapat, tidak mudah lepas. Kalau teman-teman pakai solder, disolder, penyolderan jangan lama-lama ya, yang sekiranya ya sudah ada timah yang nempel ya, seperti itu saja, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti kepanasan, termofuse putus. Oke, sudah ya, coba kita cek dulu lagi. Aman. Setelah aman, kita pasang kembali, kita kembalikan pada tempatnya. Posisinya seperti ini. Nah, pasang seperti ini di tengah teman-teman ya, untuk menjepit, untuk menahan agar tidak lepas. Seperti ini, dikembalikan pada tempatnya. Ini harus menempel ke bodi ya teman-teman ya. Kalau cuma dipasang seperti ini, apalagi kalau masangnya di sini, ini nanti tidak berfungsi. Harus menempel ke bodi, karena ini untuk pengaman bila elemen penanaknya itu panasnya itu kok melebihi dari ukuran termofuse, sehingga termofuse-nya panas dan bisa putus. Ketika putus, maka listrik tidak lagi masuk ke magicom. Namun kalau pemasangannya itu tidak tidak menempel ke bodi ya, termofuse tidak berfungsi ya. Seperti itu, harus menempel ke bodi teman-teman. Seperti ini. Coba kita nyalakan, apa kita colokkan ya, apakah sudah bisa menyala. Ini menyala. Nah, ini masalahnya teman-teman ya. Masalahnya seperti ini. Kalau hanya sekedar nyala itu mudah. Namun yang susah itu mencari penyebab dari putusnya termofuse. Ya, saya jelaskan lagi. Kalau untuk menyalakan, hanya menyalakan, itu sekedar diganti termofuse-nya itu sudah menyala, karena listrik sudah bisa masuk. Namun harus dicari penyebabnya, apa yang menyebabkan termofuse putus. Ya, perlu diketahui, termofuse putus termofuse ini bisa putus karena elemen penanak yang berlebihan. Artinya panasnya elemen penanak ini melebihi dari ukuran termofuse. Contohnya ini ukuran termofuse-nya 150 derajat ya. Seandainya panasnya elemen penanak ini panasnya melebihi dari ukuran termofuse 150 derajat, misalkan panasnya melebihi sampai 160, maka termofuse akan putus ya, karena ini pengaman ya. Lantas apa yang menyebabkan elemen penanak ini kok panasnya bisa berlebihan? Yang pertama, bisa juga karena ya, termostat magnet yang rusak. Artinya ketika nasi sudah matang tidak bisa pindah ke warem ya, sehingga elemen penanak terus panas, terus panas, terus panas, dan panasnya pasti melebihi dari ukuran termofuse. Ini contohnya. Ini ketika tidak diturunkan ke bawah seperti ini, padahal ini posisi ke warem ya, kalau ke atas kan ke warem. Namun yang menyala justru lampu indikator cook. Kalau yang menyala lampu indikator cook itu pertanda elemen penanak yang panas, bukan elemen penghangat. Elemen penanak yang teraliri listrik, bukan elemen penghangat. Kalau elemen penghangat yang panas, indikatornya pasti warem yang menyala. Namun kalau lampu indikator cook yang menyala, itu pertanda listrik masuk ke elemen penanak. Ya, seharusnya kalau diturunkan itu baru diturunkan seperti ini baru yang menyala. Namun ini tanpa diturunkan, ini lampu indikator cook menyala, elemen penanak panas. Inilah yang menyebabkan termofuse putus. Lantas apa yang menyebabkan lampu indikator ini kok menyala terus? Kita
cari penyebabnya. Contohnya ini. Nah, ini meskipun digerak-gerakkan tidak pengaruh ya. Nah, oke. Kita cek dulu di bagian belakang. Di sini ada 2 kabel, yaitu sesuai dengan pengalaman saya. Ini, coba cek dulu. Ya, jangan kesini dulu. Oke, kita cek dulu saklarnya. Saklar. Tetap saklar normal, tidak ada masalah. Oke, lanjut teman-teman, buka di bagian belakang sini. Ya, ini kita cek dulu karena di sini ada 2 kabel yang menuju ke elemen tutup. Ya, elemen tutup ada 2 kabel. Oke, kita cek dulu, kita bongkar. Agak susah ini melepasnya. Nah, ini teman-teman ya, di sini ada 2 kabel. Kalau kabel ini terjepit, ya, kalau kabel ini kejepit seperti ini dan ini nyambung, maka yang menyala lampu indikator kupnya, meskipun ini tidak diturunkan ke bawah. Ini coba akan saya colokkan lagi, apakah lampu indikator kup yang menyala. Tetap menyala ya, ini belum saya apa-apain, sudah menyala. Oke, lanjut, ini saya potong, saya pisah, bread. Nah, ini saya pisah. Ini sudah tidak tersambung lagi, sudah pisah. Kita buktikan apakah masih menyala. Ternyata tidak, sudah normal ya. Nah, sudah normal ya. Kalau posisi di atas, ini lampu indikator warm yang menyala alias elemen penghangat. Kalau diturunkan ke bawah, ini lampu indikator kup yang menyala alias elemen penanak. Nah, ini penyebabnya ini ya. Jadi gara-gara 2 kabel elemen tutup ini, Magicom ini bisa mati total ya, bisa mati total. Saya praktekkan lagi ya teman-teman ya, karena banyak yang tidak percaya. Saya itu kan sesuai dengan pengalaman dan fakta memang seperti ini. Ini memang saya bagikan kepada teman-teman semua, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Saya tidak pelit ilmu. Nih, coba ini saya sambungkan ke sini, lampu indikator mana yang menyala. Kalau dipisah seperti ini lampu indikator ini tidak saya rubah teman-teman ya, tetap posisi warm. Mana yang menyala, kita coba. Yang menyala lampu indikator warm. Ini jangan disentuh ya kalau dicolokkan intrum. Kemudian ini saya sambung seperti ini, saya colokkan, ini tetap posisi warm, mana yang menyala, indikator warm atau kup. Nah, ternyata yang menyala lampu indikator kup. Ya, kesimpulannya, Magicom ini mati total, termofuse putus. Termofuse putus disebabkan karena panas yang berlebihan pada elemen penanak. Elemen penanak bisa berlebihan panasnya disebabkan karena kabel elemen tutup ini putus dan kemudian tersambung seperti ini ya. Kalau tersambung seperti ini, meskipun nasi sudah matang, sudah jeglek,
yang panas tetap elemen penana ya, seperti itu. Tinggal disambung saja. Kalau ternyata ini pendek ya harus dibuka ya, agar video ini tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang mungkin teman-teman bosan ya, mungkin saya akhir dari sini saja. Intinya yang difokuskan atau yang utama ketika yang inti ya, inti ketika memperbaiki magicom yang mati total itu penyebab, dicari penyebab putusnya termofuse. Kalau misalkan mati totalnya itu karena termofuse putus, ya paling inti, paling utama itu dicari penyebab dari putusnya termofuse. Bukan hanya sekedar mengganti termofuse saja. Kalau sekedar menyalakan itu mudah, gampang. Tinggal diganti termofuse, menyala. Namun penyebabnya itu apa? Kalau tidak dicari penyebabnya, maka tidak lama kemudian ya termofuse akan putus lagi karena penyebabnya tidak diperbaiki, tidak dicari. Contohnya seperti ini ya. Mungkin cukup sekian dari Azmat 87, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azmat 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.